Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima di sisi-Mu. Allahumma inna na'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah pula kita bisa menunggu salat isya sembari memanfaatkan waktu untuk diisi dengan majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum may yamhu bihi al-khataya wa yurfa'u bihi ad-darajat." Maukah saya tunjukkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu perbuatan yang dengan perbuatan tersebut akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, perbuatan tersebut adalah isbagul wudu 'alal makarih. Seseorang yang selalu menyempurnakan wudu ketika dia berwudu dalam kondisi apapun, hatta kondisi sesuatu atau kondisi itu sesuatu yang berat, dia tetap menyempurnakan wudu. Yang kedua, al-khuta ilal masjid, berjalan ke masjid. Ini yang membuat dosa dihapus, kemudian diangkatnya derajat kita. Kemudian yang ketiga, intidorus shalah ila shalah, menunggu waktu salat yang satu ke salat yang lain. Dan alhamdulillah termasuk kita yang habis salat isya ini tetap berada di masjid sembari menunggu sholat isya kita mendapatkan yang ketiga. Dari hadis tadi berarti kita bisa mendapat tiga-tiganya. Yakni apa tadi? Isbahul wudu. Tentu kita datang ke masjid ini sudah dalam keadaan berwudu sehingga kita bisa sholat. Kemudian kita gunakan kaki kita untuk kita langkah untuk menuju masjid. Dan yang ketiga, kita yang berada di masjid ini sampai nanti isya, selesai sholat isya, intidor sholat ilas. Bahkan diriwayat oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah keluar atau tidak pernah kembali ke rumahnya habis sholat maghrib kecuali setelah sholat isya. Jadi dia habis sholat maghrib menunggu sholat isya itu di masjid. Habis sholat isya baru dia kembali ke rumah. Begitu juga ba'da sholat subuh, beliau baru balik ke rumah ketika matahari sudah terbit. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan keikhlasan kita mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya 3 perbuatan tersebut diterima oleh Allah apa yang telah kita lakukan ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini surah At-Tin. Kita mulai dengan faidah qara'tul Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, membahas tafsiran Al-Qur'an, maka mulailah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita mulai dengan bacaan selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, aqta, terputus. Maksudnya terputus, tidak bisa dibawa ke kuburan. Tidak bisa amal itu kita petik hasilnya di kuburan, tidak bisa kita petik hasilnya di akhirat. Maka mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin bersumpah dengan media makhluk yang diciptakannya. Di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah bersumpah, wat-tini waz-zaitun, demi tin dan zaitun, wa turi sinin, kemudian bukit Sinai, ya, atau dalam istilah yang mungkin lebih masyhur yakni Gunung Tursina. Yang keempat, Allah bersumpah wahadzal baladil amin, dan Allah bersumpah demi negeri yang aman ini. Demi negeri yang aman ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Al-Imam Ibnu Abbas menjelaskan, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu atau bersumpah atas nama salah satu dari salah satu makhluk yang dia ciptakan, ketahuilah bahwa makhluk itu memiliki keistimewaan yang sungguh sangat luar biasa. Di antara ayat yang kita bahas berarti wat-tin, demi tin. Ada yang mengatakan ikhtalafa fil ulama berbeda pendapat kaitannya dengan at-tin. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tin nama masjid yang ada di Damaskus, Suriah. Ada juga yang mengatakan bahwa at-tin itu nama masjid yang dipakai oleh Nabi Nuh sholat dahulu. Wallahu a'lam masjidnya di mana juga nggak tahu. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan tin itu nama masjid Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan at-tin, Allah bersumpah demi tin, maknanya adalah buah tin. Ini diperkuat oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kanal arabu idza sami'u at-tina bimakna thamratut tin. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalau orang Arab mendengar bahasa at-tin, berarti yang ada di benak pikiran orang Arab bahwa yang dimaksud dengan tin adalah buah tin. Jadi kalau kita mengikuti pendapat Imam Al-Qurtubi, berarti maknanya ayat pertama ini wat-tin maknanya adalah buah tin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, begitu juga waz-zaitun. Waz-zaitun itu juga ada yang mengatakan bahwa zaitun ini nama salah satu masjid di Palestina, di dekat Baitul Maqdis. Ada juga yang mengatakan bahwa
zaitun ini juga pohon yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan yang dimaksud dengan zaitun bermakna buah zaitun. Demi Al-Imam Al-Qurtubi menguatkan pendapat yang dimaksud dengan zaitun di sini adalah buah zaitun. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sempat tidak buka YouTube, kayak gimana sih modelnya buah tin sama zaitun itu? Mudah-mudahan nanti kita bisa buka sejenak. Tapi jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu nama makhluknya, berarti ada keistimewaan di dalam buah at-tin dan buah zaitun. Nanti sama-sama kita lihat di YouTube, bisa penjelasan Syekh dari Arab, ya, atau bisa juga mungkin dari ustaz-ustaz yang ada di Indonesia, bagaimana penjelasan spesialnya tentang keistimewaannya buah tin dan buah zaitun, ya. Yang jelas ini ada keistimewaan yang sungguh sangat luar biasa. Kemudian di ayat yang kedua, waturi sinin, dan demi Allah bersumpah dengan dan demi bukit Sinai atau Gunung Tursina. Ini Gunung Tursina ini adalah merupakan sebuah bukit yang ada di padang pasir antara Mesir sama Palestina. Gunung ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah dengan makhluk ini karena gunung ini menjadi saksi di mana Allah Subhanahu wa taala berdialog, berbicara langsung dengan nabi kita Musa alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kekuatan kepada Nabi Musa untuk bisa berbicara dengan Allah di dunia. Bi ghairi hijab, tanpa adanya sater, tanpa adanya penghalang, di mana Nabi Musa mendengar langsung suaranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mukjizat yang sungguh sangat luar biasa kepada Nabi Musa, niscaya Nabi Musa tidak sanggup untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena perasaan perasaan ingin tahu daripada Nabi Musa, ingin melihat wajahnya Allah. Wahai Musa, kamu dan umatmu sekali-kali tidak mampu untuk melihat zatku. Baru Allah Subhanahu wa taala mulai berbicara, mulai menampakkan cahayanya di situ di Gunung Tursina. Tiba-tiba hancur, lebur gunung-gunung sekitar Gunung Tursina. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, inilah jadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Gunung Tursina. Di sinilah saksi utamanya bahwa aku di Gunung Tursina ini pernah berbicara langsung dengan manusia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita, ketika aku pernah berdialog, ketika aku pernah berbicara langsung dengan Nabi Musa, maka ketahuilah disitulah adanya aku. Aku tuh ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Tin dengan bersumpah, waturi sinin. Ingatlah oleh kalian wahai manusia, ingatlah oleh kalian wahai orang-orang Islam, ingatlah kalian wahai orang-orang muslim yang laki-laki maupun perempuan, bahwa di Gunung Tursina inilah Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, dan itu di dunia. Maknanya Allah ada, kekuasaan Allah ada, sampai Nabi Musa tidak mampu untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah mengangkat dirinya, Allah situ sudah tidak mampu. Gunung hancur. Seandainya Allah menampakkan, apalagi kalau sampai Nabi Musa pingsan karena tidak tahannya goncangan gunung tersebut. Jemaah sekalian, bagaimana nanti di yaumil akhir? Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tin ini menjelaskan kepada kita bahwa Dia ada, kekuasaan Dia itu ada, Dia yang menciptakan manusia, lalu apa modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala?
Wa kallamallahu Musa taklima. Kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'ala Musa rabbah. Musa bertanya kepada Rabbnya. Di antara bentuk dialognya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma adana ahlul jannati manzilatan. Ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, siapakah penduduk surga yang nanti ketika dia masuk surga, surganya itu paling rendah derajatnya? Ingat, pertanyaan yang sungguh sangat luar biasa dari Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma adna ahlul jannati manzilah. Ya Allah, siapakah penduduk surga yang ketika masuk surga nanti derajatnya paling rendah, surganya paling rendah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, huwa ar-rajulu yaji'u ba'da an udkhila ahlul jannati al-jannata. Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa penduduk surga yang paling rendah nanti kedudukannya di surga adalah seorang yang datang masuk surga ketika penduduk surga yang lain sudah masuk duluan. Dia datang terakhir. Dia datang terakhir. Ketika dia datang terakhir dan dia berada di depan pintu surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulil jannah." Wahai hambaku, sekarang masuklah engkau ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain, orang ini dia ini saking beratnya, saking susahnya dia melewati sirat, dan cahaya yang dia gunakan untuk melewati sirat, dan di bawah sirat itu adalah neraka jahanam. Dia berjalan di atas jalan yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih tipis daripada silet. Sementara neraka jahanam ada di bawahnya, dia jalan. Sementara cahaya yang dia pakai, cahaya kadang hidup kadang tidak, sehingga hampir dia mau jatuh ke neraka jahanam. Kemudian dia naik lagi, kemudian dia jalan merangkak, ya, karena cahaya hidup mati. Jemaah sekalian, apa yang dia katakan ketika dia berhasil melewati sirat, dia tidak menoleh ke belakang sirat itu. Dia mengatakan, ya Allah, ada suara yang menyeru kepada dia, apa permohonanmu kepadaku? Ya Allah, permohonan saya kepadamu, ya Allah, saya tidak mau menoleh ke belakang lagi untuk melihat sirat atau untuk melihat neraka jahanam ini. Ya Allah, tolong jadikan antara diri saya dan sirat, neraka jahanam ini, penghalang, sehingga saya selamanya tidak melihat sirat ini, tidak melihat neraka jahanam ini. Saking ngerinya neraka jahanam. Tiba-tiba tadi disuruh masuk, tiba-tiba di depan pintu surga dia melihat, wih, enak sekali, bagus sekali, apa isi di dalamnya ini? Ya, dia ingin masuk, kata Allah, katanya tadi tidak mau meminta sesuatu kecuali dihijab. Tapi tolong ya Allah, hanya itu sekali saja, saya tidak mau lama-lama masuknya, sebentar saja. Tapi ketagihan, jadinya akhirnya masuk juga. Makanya lanjut hadis ini. Kemudian udkhulil jannah, silahkan engkau masuk surga. Ay rabbi kaifa adkhulul jannah wan nasu anzala manazilahum wa akhadhatihim. Ya Allah, bagaimana saya mau masuk surga sementara surga ini sudah penuh orang masuk duluan, sudah penuh, mereka mengambil tempat tidur, mengambil posisinya mereka masing-masing, dan hampir mungkin semua isi surga sudah diambil oleh orang-orang yang dahuluan masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala tardo ayyakuna laka mithlu mulki malakin min mulukid dunya. Apakah engkau suka, wahai hambaku, jika aku memberikan kekayaan kepadamu sekarang ini di surga ini, sebagaimana kekayaan yang dimiliki oleh manusia atau raja yang paling kaya di dunia?
Mau enggak? Sekarang ini saya kasih ke engkau kekayaan yang kekayaan itu melebihi kekayaan raja yang paling kaya di dunia. Raditu Rabbi, saya rela ya Allah Subhanahu wa taala. Walaka dzalika, dan kamu akan mendapatkan seperti kekayaan raja yang paling kaya di dunia. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, berlipat-lipat, 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 berlipat-lipat sampai 5 kali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 lipatan. Sudah Allah Subhanahu wa taala kasih kekayaan penduduk surga yang paling rendah, yang paling bawah. Surga yang paling rendah itu seperti kekayaan raja di dunia yang paling kaya, kemudian dilipat gandakan menjadi 5 kali lipat. Subhanallah, teman sekalian, 5 kali lipat. Raditu Rabbi, sudahlah ya Allah, sudah cukup, itu sudah cukup bagi saya, sudah cukup, sudah luar biasa ya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika walaka dzalika mithlu, dan kamu akan mendapatkan kekayaan itu sampai 5 kali lipat. Wa asyara dzu amsalih, dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Derajat 5 kali 10 berapa? 50 kali lipat. Cuma sekalian, orang paling kaya di dunia, raja paling kaya di dunia itu Rasul sallallahu alaihi Subhanahu wa taala ibaratkan kepada hambanya ini yang masuk surga paling rendah, yang tadi melewati sirat sampai tertati-tati, sampai susah payah, sampai merangkak-rangkak, cahaya yang beliau gunakan kadang bercahaya redup, kadang bercahaya, kadang tidak. Surganya paling rendah, ibarat Allah Subhanahu wa taala ibaratkan surganya yang paling rendah itu adalah seperti kekayaan raja yang paling kaya di dunia ditambah dengan 50 kali lipatnya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, masihkah kita bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak suka, kecuali yang enggan untuk masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka yang tidak suka masuk surga itu ya Allah? Siapakah mereka yang enggan untuk masuk surga ya Allah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat bertanya, siapa yang enggan atau yang tidak mau masuk surga itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pada hari ini belum terpanggil hatinya untuk sholat, dakhalan nar, dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pada hari ini bermaksiat kepada Allah, apapun bentuk maksiatnya, berzina, merampok, korupsi dan yang lainnya, narkoba, berat untuk masjid, tidak mau bertaubat kepada Allah, dakhalan nar, dia memilih jalan untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas ayat selanjutnya, yakni wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demi negeri dan demi negeri yang dijamin keamanannya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama di sini. Yang dimaksud jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan yakni termasuk bencana alam, termasuk di situ spesialnya adalah gempa bumi. Imam Qurtubi menjelaskan negeri Mekah ini akan dijamin keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai terjadi gempa bumi yang menghancurkan kota Mekah. Yang kedua, tidak terjadinya peperangan. Yang ketiga, tidak sampai diserang oleh musuh. Ya, itu diantara jaminan keamanan negeri Mekah. Ya, negeri Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam surah Ali Imran ayat 97, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke negeri Mekah aman. Siapa yang masuk ke negeri Mekah aman. Apa yang dimaksud dengan keamanan di sini? Aman diri kita, aman juga makhluk-makhluk yang lain, termasuk hewan buruan, binatang, kemudian pepohonan aman kalau tinggal di negeri Mekah. Bukan hanya manusia yang aman, tapi binatang buruan atau binatang-binatang yang lainnya juga. Yang terakhir adalah pepohonan juga aman tinggal di negeri Mekah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sungguh sangat mulia kaitan dengan apa yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Ya, maksud saya sampai kapan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri Mekah ini dijamin keamanannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha harrama hadzal balad yauma khalaqas samawati wal ard wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah." Jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang tinggal di Mekah, untuk binatang yang tinggal di Mekah, dan untuk pepohonan yang tumbuh di Mekah, itu dari sejak diciptakannya langit dan bumi sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Ini luar biasa jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, apa saja yang dilarang? Nah, ini sebagaimana yang Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana innallaha subhanahu wa ta'ala idza fataha." Kana Allah subhanahu wa ta'ala fataha al-Makkah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memenangkan kota Mekah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala linnas, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berpidato kepada manusia pada saat itu, ya. Fahamidallah wa asna alaihi, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha habbatha an Makkah al-fila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencegah pasukan gajahnya Abraha ketika dahulu menyerang Ka'bah. Berdasarkan hadis ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Mekah ini sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus
dan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sampai datangnya hari kiamat. Maka yang pertama diambil kesimpulan dari hadis ini, tidak adanya peperangan di kota Mekah. Tidak adanya peperangan di kota Mekah dan tidak adanya penyerangan di kota Mekah kecuali kalau orang musyrik menyerang kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 191, "Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi, fa in qataluukum faqtuluhum, kadzalika jazaa'ul kafirin." Tidak boleh kalian berperang atau memerangi orang musyrik indal masjidil haram, di masjid haram, maksudnya di Mekah. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih, sampai orang-orang musyrik memerangi kalian orang-orang Islam. Fa in qatalukum, kalau mereka mulai memerangi kalian di kota Mekah, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, seperti itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyahmina sila bi Makkah." Sudah ajan? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, jangankan berperang ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita di Mekah ini untuk bawa apa? Senjata, pisau, pedang. Apalagi kalau senjata. Lihat muaskar di kota Mekah itu, ada nggak yang bawa pisau, ada yang nggak bawa pedang? Aman, karena memang dilarang oleh Rasulullah SAW dan dijamin keamanannya. Ini diantaranya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Insya Allah kita akan lanjut pada pekan depan. Masih kita akan lanjut tentang keutamaan atau apa saja yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan di kota Mekah ya. Di antaranya tadi tidak boleh berperang kecuali diperangi di luar, hatta sampai membawa pisau atau pedang tidak boleh, dan ini ada larangan khusus daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keistimewaan tadi sudah saya sebutkan, tidak boleh menumbangkan pohon, tidak boleh mengganggu binatang-binatang yang ada di Mekah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.